Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Safib dengan NPM C1C020162. Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan membahas non-current liabilities. Non-current liabilities itu pada kesepakatannya tidak disebut sebagai liabilitas tidak lancar, namun disebut liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang. Yang dikatakan liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan disesuaikan di masa yang akan datang. Terus untuk jangka waktu, liabilitas jangka panjang ini sendiri dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Terus untuk terdapat beberapa akun yang termasuk ke dalam kelompok liabilitas jangka panjang, yakni satu hutang obligasi atau account payable, yang kedua long term notes payable atau hutang wesel jangka panjang, yang ketiga mortgage payable atau hutang hipotek, yaitu hutang yang disertai berupa jaminan aset. Terus ada beberapa hal yang ada dalam penerbitan obligasi. Yang pertama itu, dalam penerbitan obligasi itu sendiri, nanti akan ada istilahnya dokumen atau bond kontrak. Yang kedua, dalam sertifikat atau kontrak obligasi nanti itu mempresentasikan adanya janji atau sering juga disebut obligasi ini sebagai notes payable, jangka panjang. Janji dalam hal ini dalam hal ini bentuk untuk dilunasi atau untuk dibayarkan. Ini ada dua bentuk. Yang pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat obligasi atau kontrak obligasi tersebut gitu kan, tanpa adanya bunga. Yang kedua itu sejumlah uang yang akan dibayarkan secara periodik yang kita sebut dengan bunga. Pembayaran bunga itu dihitung dengan mengalihkan bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi dikalikan dengan nominal, kemudian dikalikan number of variable dengan number of variable. Terus yang ketiga itu dalam sertifikat obligasi itu juga tertera yang sering kita sebut kontraktual interface atau tingkat bunga tercatat. Yang keempat, dalam pembayaran bunga itu ada semi anuali, ada beberapa ini ya, waktu gitu kan. Ada semi anuali atau per semester, ada anuali per tahun, ada quarterly per kuartal, dan ada yang monthly, ada yang bulanan gitu kan. Terus untuk yang kelima, penerbitan obligasi digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang besar. Namun, ada juga alternatif lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan sejumlah dana yang besar, sejumlah dana yang besar, salah satunya melakukan peminjaman ke bank atau melalui penerbitan saham. Terus kita berbicara tentang apa sih keunggulan kita menggunakan obligasi dibanding jika menerbitkan saham biasa. Terus itu ada beberapa ya. Yang pertama itu shareholder control is not a fact. Itu tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang dimiliki pemegang obligasi. Yang kedua, tax saving result, adanya penghematan pajak. Yang ketiga, earning per share may be higher. Terus laba per saham itu sahamnya lebih tinggi. Terus terdapat beberapa jenis obligasi. Yang pertama itu secured and unsecured debenture bonds. Secured artinya obligasi yang menyediakan adanya jaminan. Terus untuk unsecured sendiri artinya itu obligasi yang tidak menyertakan jaminan. Terus yang kedua, term, serial, and callable bonds. Term bonds itu artinya hutang obligasi itu hanya dilunasi oleh penerbitnya itu satu kali. Serial bonds artinya dalam pelunasan hutang obligasi itu tidak hanya satu kali, tidak hanya satu tanggal atau hanya satu kali, namun bisa lebih dari satu kali. Terus yang callable bonds itu artinya obligasi yang memiliki hak bagi penerbit obligasi untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Terus yang ketiga, convertible, commodity backed, and discount bonds. Itu convertible bonds artinya obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, registered and bearer coupons bond. Registered bonds artinya dalam obligasi tersebut tertera nama pemilik dari obligasi tersebut. Terus bearer bonds itu artinya dalam obligasi tersebut tidak menyebutkan nama dari pemilik obligasi. Jadi perbedaan antaranya register bond itu terdapat nama dari pemilik obligasi. Bearer bonds itu tidak register bond itu artinya obligasi tersebut tertera nama pemilik dari obligasi. Terus bearer bonds itu tidak tertera nama dari pemilik obligasi tersebut. Terus yang
Kelima itu ada income and revenue bonds. Income bonds artinya obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan jika perusahaan itu memperoleh laba. Terus revenue bonds artinya obligasi yang penerbitannya oleh pemerintah daerah untuk membayar proyek perusahaan tertentu, di mana pemilik obligasi dijamin dengan hasil atau revenue proyek yang dibiayai dengan obligasi tersebut. Yang menentukan harga jual dari obligasi itu ada apa aja sih? Jadi yang menentukan harga jual dari obligasi tersebut terdapat empat faktor gitu ya. Yang pertama, supply and demand of buyer and sellers, permintaan dan penawaran. Yang kedua itu relative risk yang menyertai dengan obligasi tersebut. Yang ketiga, market kondisi, kondisi pasar, karena kondisi pasar itu sangat penting gitu ya bagi untuk menentukan harga jual obligasi. Yang keempat, state of economy, kondisi ekonomi dari suatu negara. Terus dalam penerbitan obligasi itu ada 3 kemungkinan obligasi itu diterbitkan, yaitu apa saja? Ya, yang pertama itu pada tingkat premium jika kontraktualnya 8%, dan jika tingkat bunga pasar diketahui 6%, maka dipastikan obligasi ini diterbitkan pada tingkat premium. Maka pasti harga penjualannya lebih tinggi dari nominal. Yang kedua, pada tingkat nominal, jika kontraktualnya 8% dan tingkat bunga di pasar diketahui 8%, maka pasti harga penjualannya sama dengan nilai nominal. 3. Pada tingkat diskon, jika kontraktual 8% dan tingkat bunga pasar diketahui 10%, maka obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon, maka harga penjualannya akan lebih rendah daripada harga nominalnya. Terus yang selanjutnya itu amortisasi atau amortization. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, terdapat selisih antara selling price atau harga penjualan dengan nilai nominal. Selisih antara selling price harga penjualan dengan nilai nominal tersebut harus diamortisasi. Diamortisasikan itu artinya nanti perusahaan akan memperhitungkan berapa jumlah yang akan dialokasikan sebagai penambah bond payable secara periodik jika dia secara diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik jika dia premium. Sehingga nanti carrying amount saat tanggal jatuh tempo baik dia premium ataupun diskon, maka pada tanggal jatuh tempo carrying amount pasti harus sama dengan nilai nominalnya. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan dan current liabilities kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.